Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 36. Halaman 36. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Naif bin Matar al-Aslami ghafarallahu lahu al-wasatiyatu bil hubbi. Al-wasatiyatu bil hubbi. Al-wasat itu artinya apa? Pertengahan, ya, tengah-tengah. Bil hubbi, dalam hal mencintai. Artinya mencintai itu harus tepat, tidak melampaui batas, tapi juga jangan di bawah standar, ya. Dua-dua yang seperti itu jangan sampai terjadi. Jangan di bawah standar, tapi juga jangan sampai melampaui batas. Harus wasatiyah, tengah-tengah. Qala al-muallifu al-i'tidalu fil hubbi amrun jamilun wa syar'iyyun wa tarbawiyyun. Al-i'tidal, sikap adil, berada di tengah-tengah dalam hal mencintai adalah amrun jamil, sesuatu yang indah, wa syar'iyyun, syar'i, wa tarbawiyun, dan juga mendidik. Tarbawi itu artinya mendidik. Fal ghali bil hubbi la yastati'u tarbiyata wa takwima indal khata'i li farati hubbihi. Fal ghali, yang melampaui batas, yang terlalu berlebihan, bil hubbi, dalam mencintai, la yastati'u, tidak akan mampu, at-tarbiyatah, mendidik, wa taqwim, dan meluruskan, indal khata'i, ketika terjadi kesalahan. Kenapa? Li farati hubbihi, karena cintanya yang berlebih itu. Kalau sudah terlalu sayang, dan itu sudah masuk kategori berlebihan, akhirnya ketika yang dia sayang, yang dia cinta itu melakukan kesalahan, cenderung akan dibiarkan, ya, membela secara membabi buta, ya kan? Seorang bapak atau seorang ibu yang berlebihan menyayangi anaknya kan seperti itu. Akhirnya semua keinginan anak dituruti, padahal beberapa keinginan anak itu justru akan membahayakan dan bisa mencelakakan. Tapi itu tadi, karena saking sayangnya, ya, kemudian takut untuk kemudian anaknya kecewa, akhirnya semua yang diinginkan dituruti, walaupun nanti alasannya, yang penting saya sudah pesenin gitu. Anak masih usia 10 tahun, 11 tahun udah minta motor, kasih, ya kan? Kemudian anak masih usia 10, masih usia 11 tahun, ya, sudah minta dibelikan kalau di kalangan kita ya handphone, kasih, ya. Kalau di kalangan orang umum, jangankan minta, nggak minta aja dikasih kok, ya. Jangankan nunggu besar, masih TK saja sudah dibelikan, ya. Jadi cenderungnya orang yang mencintai secara berlebihan itu, dia tidak mampu mendidik dan tidak bisa mengarahkan, karena selalu terhalang oleh rasa cinta yang berlebihan. Dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu, seorang suami dan juga seorang istri. Seorang suami yang terlalu berlebihan mencintai istrinya, dia sudah melampaui batas dalam hal menyayangi. Apapun yang diinginkan dikasihkan, apapun yang dituntut kemudian dipenuhi, padahal yang dituntut dan yang diminta itu belum tentu baik untuknya, ya. Dia melakukan kesalahan, ya sudah dibiarkan. Dia melakukan kejelekan, didiamkan. Dan kita berbicara seperti ini, berbicara secara umum, ya. Kaum muslimin secara umum. Baik. Wala yastati'ul istimrar bil hubbi
ayuban, dan dia juga tidak akan mampu untuk terus menerus dengan cintanya juga. Baik. Lidzalika umirna bitawassuti fi jami'i syu'uni ad-diniyati wad dunyawiyah. Oleh sebab itu kita semua diperintahkan untuk sikap tawassut. Tawassut itu tengah-tengah. Fi jami'i, pada seluruh asyu'un, urusan ad-diniyati wad dunyawiyah, agama maupun dunia, nggak boleh berlebihan. Nah, yang paling berat adalah masing-masing kita dituntut untuk memiliki kemampuan mengukur dan menakar, oh ini sudah pas, oh ini masih kurang, ini sudah berlebihan. Ya, kalau secara teori oke lah, kita udah sama-sama paham. Secara ilmiahnya kita sudah mengerti, nggak boleh berlebihan, tapi juga nggak boleh kurang. Nah, nanti yang berat adalah mengukurnya, kemudian menempatkannya secara benar. Qala al-Faruq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Faruq, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, la yakun hubbuka kalafan wa la yakun bughduka talafan. Kata Umar ibn al-Khattab, jangan sampai cintamu itu menjadi kalaf. Kalaf itu artinya beban. Ya. Mencintai justru membebani. Wala yakun bughduka talafan, dan jangan sampai bencimu itu menyebabkan kehancuran. Maksudnya, wa idza ahbabta fala taklaf kama yaklafu as-sabiyyu bisyai'i yuhibbuhu. Wa idza ahbabta, kalau engkau mencintai, menyukai sesuatu, fala taklaf, jangan kemudian justru menjadi beban, kama yaklafus sabiyyu, seperti halnya seorang anak kecil yang kemudian terbebani bisyai'i, dengan sesuatu, yuhibbuhu, yang dia cintai. Anak kecil itu misalkan kayak Hisham kayak gini, ya kan, masih kecil ini sabi. Dia kalau udah senang sesuatu, pokoknya udah melakukan hal-hal yang apa menurut kita itu ya udah itulah kanak-kanak. Nggak mungkin orang dewasa melakukan seperti itu. Misalkan minta es krim, wah udah, kalau nggak dibelikan nggak menang pokoknya. Itulah anak cintanya anak kecil seperti itu. Kalau menginginkan dan menyukai sesuatu, dia akan terus merengek, dia akan terus menangis, dia akan terus meminta, menuntut semuanya, gitu. Kalau misalkan nggak dikasih marah, nggak dibelikan ngambek, ya kan. Bahkan nanti melakukan hal-hal yang di luar dugaan, dan itu justru membahayakan. Kalau udah dapat, udah dikekep. Ya, seperti mainan misalkan, anak kecil kalau udah suka mainan, kemana-mana mainan itu dipegang terus. Makan ya sambil dipegang, mandi dibawa masuk kamar mandi, sambil tidur juga masih megang mobil-mobilannya itu. Nah, anak kecil juga begitu, dia nggak ngerti. Tidak semua yang dia suka itu akan memberikan manfaat, ya kan? Tidak semua yang dia inginkan itu kemudian safe. Kadang-kadang seperti itu justru mencelakakan. Tapi anak kecil pengen. Nah, ternyata itu masih belum pantas dan belum layak untuknya. Itu pesan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita menyukai sesuatu, menyayangi seseorang, jangan seperti anak kecil, ya, anak kecil. Kalau dalam urusan cinta seperti apa itu, Mas Danu? Nah, ora kae ora, ya kan? Seperti itu. Kalau nggak sama dia nggak bisa. Persis anak kecil. Pokoknya kalau nggak itu nggak mau. Udah dikasih tahu, ini nggak pas, nggak, pokoknya kae. Gitu. Kalau misalkan nggak dapat, ambek. Berapa banyak cerita akhirnya orang sampai meninggalnya tidak menikah juga. Kenapa? Karena merasa kecewa, mungkin trauma, ya kan? Atau mungkin baginya tidak ada yang lain, nah, kecuali dia. Itu cerita seperti itu banyak sekali. Bahkan ada di sekitar kita. Ya tidak disetujui orang tua, akhirnya ngambek kayak gitu seperti anak kecil. Nah, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Udah, kalau memang tidak
tidak ada jalannya, ya jangan dipaksakan. Ya, kalau dia seorang laki-laki, berpikirlah perempuan tidak hanya satu orang, tidak hanya dia. Kalau dia seorang perempuan, ya dia harus menyadari bahwa ketika tidak bisa mendapatkan laki-laki yang dia senangi, ya dia berpikir itulah yang terbaik. Karena bisa jadi kalau dipaksakan justru membahayakan, justru akan mencelakakan, justru akan jauh dari bahagia. Dan itu konteksnya dalam hal apa? Cinta. Dalam hal rumah tangga ya banyak sekali lah. Ya, dalam hal rumah tangga seperti itu urusannya banyak sekali, dari jual beli, bikin rumah, ya kan, kemudian memiliki barang, ya. Jadi kita jangan sampai memiliki sifat seperti sifatnya anak kecil. Wa idza abghadta fala tubghid bughdan tuhibbu an yatlafa sahibuka wa yahlika. Kata Umar Ibn Khattab, kalau engkau membenci, ya, kalau engkau membenci, wa idza abghadta, kalau engkau membenci, fala tubghid bughdan, jangan sampai bencimu itu benci yang membuat engkau tuhibbu, senang, an yatlafa sahibuka, kalau temanmu itu akhirnya hancur wa yahlika, binasa. Ya benci-bencilah, tapi jangan keterlaluan. Ya, keterlaluannya apa? Sampai berharap, bahkan mendoakan dan senang kalau orang yang dia benci itu mengalami kerugian, mengalami kecelakaan. Itu sudah melampaui batas seperti itu. Menginginkan keburukan pada orang yang benci itu sesuatu yang biasa, sebuah sifat yang manusiawi. Ya, misalkan si A membenci si B, udah benci, tapi hak-haknya kalau dia muslim tetap harus diberikan. Jangan sampai karena bencinya dia kirim salam nggak dijawab, dia sakit nggak dijenguk, dia meninggal dunia nggak diikuti proses pemakamannya. Nggak boleh yang seperti itu. Tetap hak seorang muslim itu tidak bisa hilang. Kalau karena tidak cocok, karena nggak sesuai, ya sudah tinggal dihindari aja, intensitas ketemunya dikurangi, ya kan? Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya zalim. Seperti apa? Menjelek-jelekkan, mencaci maki, memfitnah, menuduh, ya kan? Apalagi yang berharap mudah-mudahan mau diar misalkan, ya. Nggak boleh yang seperti itu. Ya bencilah, benci yang sewajarnya. Ya, benci yang sewajarnya. Kenapa? Karena justru yang rugi justru yang membenci. Ya, kalau dia berlebihan di dalam hal membenci, kan itu. Sama juga dalam hal kehidupan rumah tangga. Kalau ada sesuatu yang tidak disuka, ya jangan berlebihan dalam bersikap. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan hal kita, la yafraq mu'minun mu'minatan, ya kan? In kariha minha syai'an radhiya minha khuluqan akhar. Kata Nabi SAW, jangan sampai seorang suami itu membenci istri. Kalau ada sesuatu yang tidak dia suka, bukankah masih banyak yang dia suka? Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, jangan sampai kamu membenci istrimu, memukul istrimu di pagi hari atau di siang hari seperti engkau memukul budak, tapi di malam hari engkau ajak dia untuk melakukan hubungan suami istri. Ya nggak bener kan? Ya, siangnya dimarahin, siangnya dibenci, siangnya dicambukin, dipukulin seperti layaknya seorang budak, tapi malam hari disuruh melayani. Ya, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, salah satu contoh dan bentuknya. Ketika seorang suami itu membenci satu atau dua hal dari istrinya, masih banyak jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan istrinya. Sebaliknya pun demikian, seorang istri, ya, ketika dia tidak suka satu atau dua hal dari suaminya, hendaknya dia syukuri hal-hal yang lain. Minimalnya apa? Dia bersuami. Ketika seorang perempuan itu sudah bersuami, itu sudah menjadi solusi sekian banyak masalah. Ya. Apa? Dia tidak menjadi beban orang tuanya lagi, ya kan? Dia tidak menjadi beban keluarga besarnya. Coba kalau seorang perempuan nggak menikah, ya beban buat orang tuanya. Bapak ibunya mikir terus, keluarganya pun seperti itu, ya kan? Beban juga di dia. Tiap kali ketemu, kok mbak urung nikah, mbak kok urung rapi, mbak kapan, mbak terus akhirnya sampai tua tetap mbak kapan nikahnya. Itu jadi beban buat dia. Nah, kemudian kalau dia masih belum menikah,
ya kan akhirnya jadi perbincangan banyak orang. Ya, jadi perbincangan banyak orang. Tapi kalau seorang perempuan sudah menikah, itu sudah luar biasa. Statusnya telah bersuami sudah menjadi solusi untuk banyak hal. Orang tuanya udah nggak kepikiran lagi, bukan jadi beban keluarga besarnya lagi, nggak akan jadi omongan orang lagi, ya kan? Dan mestinya dia sudah terlindungi dengan adanya suami. Baik, itu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau mencintai jangan melampaui batas, membenci pun demikian, tidak boleh melampaui batas. Wa qala al-imamu Al-Hasan al-Basri at-Tabi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan al-Basri seorang tabi'in rahimahullah taala mengatakan, ahibbu haunan wa abghidu haunan. Cintailah dengan cinta yang wajar, wa abghidu haunan, dan membencilah dengan benci yang wajar. Ya. Jadi cinta itu sewajarnya, benci pun demikian sewajarnya. Faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku. Kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh beberapa kaum itu terlalu berlebihan mencintai kaum yang lain. Fahalaku, akhirnya mereka binasa. Wa afrata aqwamun fi bughdhi aqwamin fahalaku. Di sisi yang lain, beberapa kaum itu berlebihan dalam hal membenci kaum yang lain. Fahalaku, mereka pun juga binasa. La tufrit fi hubbin wa la tufrit fi bughdin. Jangan berlebihan dalam hal mencintai, jangan pula berlebihan dalam hal membenci. Ya kan? Saking cintanya, saking sayangnya, ya udah itu fanatik akhirnya. Saking fanatiknya mati. Ya, saking fanatiknya mati. Nggak tahu matinya kenapa? Karena membela, ya, karena ingin mendukung, tidak terima. Dia nggak peduli benar dan salah lagi. Dia nggak memperhatikan pembelaan yang dia lakukan itu pembelaan yang diridhoi oleh Allah ataukah dimurkai. Nggak peduli lagi. Itu saking fanatiknya, fanatik pada seseorang, fanatik pada golongan, ya. Saking fanatiknya pada seseorang, ya udah, akhirnya hidup mati untuknya, itu rela dilakukan dan siap ditempuh. Nah, membenci juga sama. Kalau udah benci, luar biasa. Ketemu dimanapun, asalkan yang dia temui itu kok membawa atribut orang yang dia benci, akhirnya dicegat, dipukuli, dicegat, kemudian dicaci maki dan seterusnya. Memang betul pesan-pesan dari ulama salaf bahwa mencintai secara berlebihan itu justru mencelakakan. Demikian juga membenci secara berlebihan pun akan bisa menghancurkan. Jadi ahibbu haunan wa abghidu haunan. Kalau punya cinta, kalau punya benci, yang sewajarnya saja, diatur dan dikelola sebaik-baiknya. Wa qala Muhammad ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan, innal haqqa ala kulli muslimin al-iktisadu fi kulli syai'in min amrihi. Sesungguhnya al-haq, ya, hak bagi setiap muslim, artinya sesuatu yang wajib dilakukan setiap muslim, adalah al-iktisad. Al-iktisad itu artinya al-i'tidal, al-wasatiyah, itu sama, tengah-tengah. Fi kulli syai'in min amrihi, dalam semua urusannya, ya. Jangan terlalu nyepelekan, tapi juga jangan terlalu percaya diri, dan itu jangan terlalu semangat, tapi juga jangan terlalu pesimis dan lemah. Semua diaturlah fi kulli syai'in min amrihi. Makan, minum juga seperti itu. Jangan berlebihan sampai mubazir, tapi jangan menyiksa diri. Akhirnya semuanya diatur sampai kemudian ditakar. Itu juga udah berlebihan itu. Kan itu sudah berlebihan. Jadi mau makan, mau minum,
butuh waktu setengah jam, butuh waktu 1 jam. Ini diukur, ini ditakar, wah berlebihan, kalorinya begini, wah. Kemana-mana alat-alat dibawa, alat pengukur tekanan, alat pengukur darah, alat pengukur oksigen, semua dibawa kemana-mana. Itu juga berlebihan. Kenapa? Justru itu sugesti membuat dia serba khawatir, serba cemas. Ya, kalau mau cek rutin silahkan, tapi jangan sampai berlebihan seperti itu. Pakaian juga pun sama. Jangan kemudian tiap bulan beli satu, ya kan? Tiap minggu pokoknya beli yang baru. Nah, ada juga yang berlebihan, sudah robek-robek ya dinggo terus misalkan. Ya, kalau memang cuma untuk dikerjakan atau dipakai di rumah, ya mungkin di sawah ya monggo kan itu. Tapi kalau dalam acara-acara yang memang menuntut dan mengharuskan kita untuk berpakaian dengan baik, ya, tidak menarik perhatian, ya jangan pakai baju yang seperti itu. Nah, alasannya karena zuhud. Ya zuhud tidak seperti itu. Zuhud itu tidak demikian. Kan itu makanan, minuman, pakaian semuanya harus al-iktisad. Wa tarkul ifrati wal ghuluwi fihi, dan tidak boleh, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ghulu. Wa dzalika anna tahabba fillahi min afdhali a'malil muslimin. Hal itu dikarenakan saling mencintai karena Allah termasuk amal yang paling afdhal di tengah-tengah kaum muslimin. Wa mimma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau sedang menerangkan untuk kita bahwa dalam hal mewujudkan cinta mencintai karena Allah itu pun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Memang betul saling mencintai itu perintah, ya, amalan yang afdal, dan itu adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi jangan berlebihan. Berlebihan itu apa? Beberapa hal dan beberapa poin sudah kita baca tadi, sampai-sampai kemudian mendiamkan kesalahan, ya, itu juga nggak benar. Baik. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu. Apa artinya la tabaghadu? Jangan saling membenci. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Tadabar itu dari dubur. Dubur itu artinya belakang. Kalau tadabaru saling membelakangi, melengos, nggak pengen ketemu, sengaja menghindar, cari jalan yang lain, nggak pengen disatukan dalam sebuah tempat, nggak boleh. Wala tahasadu. Jangan saling iri, jangan saling hasad. Wala tahasadu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kama amarakumullahu bihi, sebagaimana Allah perintahkan kalian untuk hal itu. Wa qala jalla thana'uhu fi tanzilihi li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Artinya apa? Lau, seandainya, walaupun anfaqta, engkau menginfakkan, engkau mempergunakan, engkau menghabiskan ma fil ardi, semua yang ada di atas muka bumi ini, ya, artinya semua dana, biaya, ya, sebesar apapun itu, bikin acara ini, bikin acara itu, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, semua sudah dilakukan, ya. Ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka, melembutkan hati mereka, nggak akan mungkin, karena menyatukan hati itu tidak cukup dengan harta, ya. Menyatukan hati itu tidak bisa dengan biaya dan dana, tetapi walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi ya kalau ingin bersatu ya harus sehati dulu, ya.
harus sehati. Nah, kalau sudah sehati, walaupun tidak diupayakan, ya tetap saja saling mencintai. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi saling mencintai. Cuma dengar nama aja, kan gitu. Meskipun belum pernah bertatap muka secara langsung, ya tetap saja bisa saling sayang. Nah, karena satu hati, tujuannya sama-sama ridho, sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tujuannya berbeda, ya nggak akan mungkin bisa disatukan. Kalau sudah tujuannya berbeda, itu pasti akan pisah jalan. Nah, terus tujuannya apa ya? Kalau tidak terungkap hari ini, suatu saat nanti, kalau tidak bisa diketahui sekarang, nanti di waktunya akan datang. Yu'arrifuhu ta'ala dzikruhu minnahu alaihi bita'lifihi baina qulubi ahli al-iman bihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang minnahu atau mannahu, nikmat yang Allah berikan alaihi kepada beliau, bita'lifihi baina qulubi ahli al-iman bihi. Nikmat apa? Allah Azza wa Jalla menyatukan hati orang-orang yang beriman. Baik. Dulu di kota Madinah ada suku Aus, ada suku Khazraj, perang terus, Allah satukan hati mereka. Dulu bangsa-bangsa Arab, dulu kabilah-kabilah Arab, ya, satu sama lain saling berperang. Tapi kemudian Allah satukan dengan Islam. Itu semua terjadi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyaknya dana yang dikeluarkan atau karena biaya besar yang sudah dikeluarkan, bukan, tapi murni dan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tabi'iyul kabir Mutarrif ibn Abdullah bin Syikhir al-Amiri rahimahullah, seorang tabi'in, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir rahimahullah taala mengatakan, khairul umuri awsatuha. Khairul umuri awsatuha. Khairu artinya sebaik-baik, al-umur perkara atau urusan, awsatuha yang di tengah-tengah, kan itu. Nah, tugas kita sekarang terus belajar agar punya kemampuan menjadi sebuah timbangan, bisa menimbang, bisa menjadi alat ukur. Oh, ini sudah berlebihan, cukup. Oh, ini masih kurang, yuk ditambah dan ditingkatkan, kan itu. Oh, ini berlebihan, jangan diulangi lagi. Oh, ini masih kurang, jadikan bahan evaluasi, kan itu. Kalau secara teori insya Allah mudah, gampang. Ya, kita udah tahu bahwa segala sesuatu itu yang terbaik, yang tengah-tengah, kan itu. Yang tengah-tengah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Al-ghiratu al-mazmumah, cemburu yang tercela. Ya, cemburu itu boleh. Cemburu itu adalah manusiawi, tapi ada bentuk-bentuk kecemburuan yang tidak diperkenankan, yaitu cemburu yang berlebihan juga, harus tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.